Kawan, sadarkah kita siapa kita sekarang? Apa status kita saat ini? Benar, kita adalah seorang pelajar, seorang penuntut ilmu. Kawan, ada salah satu hal yang paling tidak enak dan membosankan semasa muda, yaitu belajar. Benar, kadang belajar itu membosankan, penat, pusing, tidak seperti bermain. Tapi ada yang lebih membosankan, ada yang lebih penat, bahkan ada yang lebih menyakitkan daripada belajar, yaitu menjadi bodoh. Benar sekali, jika belajar itu pusing, belajar itu tidak enak, belajar itu membosankan, maka yang lebih tidak enak dari itu semua adalah menjadi bodoh. Maka cerdas dan bodoh adalah pilihan. Jika ingin cerdas, laksanakanlah proses kita sebagai seorang pelajar. Dan tentunya setiap kita tidak mungkin menginginkan untuk menjadi bodoh. Kawan, belajar itu awalnya pahit, namun akhirnya manis. Dan jika kalian menginginkan ilmu apa saja, pasti dirimu akan merasa sempit, dirimu akan merasa bodoh, karena berbagai sebab, baik kendala ingatan, hafalan, atau kurangnya konsentrasi dan pemahamanmu. Sulit memang, karena mendapatkan surga tidaklah mudah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan jalan mudah itu akan engkau dapatkan ketika engkau mencicipi pahitnya kesabaran dan engkau merasa pedih karena mendapat kesusahan dan kelatihan. Terlebih lagi, kalian ingin meraih surga yang paling indah dan paling agung pahalanya, yaitu berzikir dengan wahyunya, berzikir dengan Al-Quran. Kawan, Al-Quran adalah hal yang mulia yang menghantarkan seseorang menuju surga. Mujizat Nabi Muhammad yang bisa kita rasakan keagungan dan kemuliaannya hingga saat ini. Warisan paling berharga yang Rasulullah tinggalkan untuk kita. Kawan, banyak sekali kunci hidup dalam Al-Quran. Selain pelipur lara dan ketenangan yang dia janjikan, juga menjadi penolong di akhirat kelak. Tentu saja, bagaimana tidak? Mujizat yang diwariskan kepada kita, yang mana membacanya satu huruf saja diganjar 10 kebaikan. Kawan, adakah dari kita yang bisa menjamin berapa banyak kebaikan yang kita lakukan dalam satu hari? Tidakkah kita lihat betapa maha baiknya Allah kepada kita, dengan memudahkannya kita mengerjakan kebaikan hanya dengan membaca Al-Quran? Kawan, berapa banyak ayat yang kita baca dalam sehari? Berapa kali kita menghatamkannya dalam 1 tahun? Sudahkah kita laksanakan? Seringkah kita laksanakan? Atau mungkin sangat jarang? Atau mungkin belum sama sekali? Kawan, tidakkah kita merasa tersia-siakan? Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita melalaikannya, namun kita mengabaikannya. Kawan, bacalah sehari 1 juz. Jika tidak mampu, bacalah setengah juz. Jika tidak mampu, bacalah sampai tanda ain. Jika masih juga tidak mampu, bacalah 1 hari 1 halaman. Dan jika masih juga tidak mampu, bacalah 1 hari 1 ayat. Dan jika masih juga tidak mampu, pegang dan peluklah Al-Quranmu itu, sambil melihat di depan cermin seraya katakan pada dirimu, wahai Quran, seberat dan sebesar apa dosaku, hingga aku begitu malasnya untuk membacamu. Kawan, sudahkah kita menjamin jika diri kita selamat dari siksa Allah? Kawan, harapan tanpa amal adalah kesia-siaan. Kita berharap mendapatkan surga, namun sedikit sekali ibadah yang kita kerjakan. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Sedangkan syarat meninggal dunia adalah tidak harus sakit. Sedangkan
syarat meninggal dunia tidaklah harus tua. Kawan, jika mimpimu sebanyak hamparan pasir di gunung, maka usahamu untuk meraihnya harus sekuat mendaki langit. Kawan, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa ada sedikit pun kebaikan yang kita kerjakan di dalamnya. Dan jangan sampai lewatkan hari kita tanpa membaca, menghafal, dan mengulang hafalan Quran kita. Kenapa? Kawan, ada orang tua yang harus kita bahagiakan. Ada orang tua yang harus kita buat bahagia. Bukan dengan memberinya uang, tapi dengan prestasi dan akhlak kita yang baik. Kawan, percayalah, orang tua kita sangat bahagia. Orang tua kita sangat bahagia jika kita berprestasi dan mau menghafal serta menjaga Quran, yang tentunya bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat kelak. Kenapa? Di dunia sebagai petunjuk kebenaran dan di akhirat sebagai pemberi syafaat. Bahkan seorang penghafal Al-Quran berhak membawa saudaranya 10 orang yang sudah ditetapkan masuk neraka agar dia mau menolongnya, agar dia mampu menolongnya dan dimasukkan ke dalam surga bersamanya. Bahkan diberikan kepada orang tuanya jubah kemuliaan serta mahkota yang sinarnya melebihi sinar matahari, yang mana itu semua hanya dimiliki oleh para penghafal Quran. Kawan, jika engkau menghafal Al-Quran dan mendapati kesulitan, lalu kalian mendapati kesulitan itu semua di awalnya, atau kedua kalinya, atau mungkin kalian rasakan itu selama 1 tahun, percayalah kawan, itu hanya sesaat. Sesudahnya akan Allah limpahkan karunia kenikmatan serta keberkahan yang mungkin akan bertahan seumur hidup. Kawan, tiada satu pun ketaatan, melainkan pasti kalian mendapatkan hal yang menghalanginya. Akan tetapi, jika kalian tetap bersabar dan bertahan dalam menjalaninya, insya Allah akan mewariskan segala kemudahan yang belum pernah terbayangkan oleh kita semua. Kawan, bagi yang jujur dalam kecintaannya kepada Allah, yang bersungguh-sungguh mengejar ridhonya, justru itu tidak menjadi penghalang. Justru itu tidak menghalanginya, bahkan semakin bertambah kekuatan dan keyakinannya. Maka bersabarlah. Tidak ada satupun beban yang Allah timpakan di luar batas kesanggupan kita. Malas, mengantuk, ketahuilah bahwasannya itu semua kita di bawah pengaruh setan dan terhalang dengan dosa-dosa kita. Kawan, ada perjuangan yang tidak pernah menyakitkan, yaitu berjuang untuk selalu istiqomah bersama Quran. Kawan, semoga Allah merahmati kita semua demi agama ini, dan semuanya tidak ada yang sia-sia atas segala pengorbananmu dalam menjaga kalamnya. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita semua rasa nikmat, rasa cinta kita untuk selalu membaca Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin.